mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7 akan menyampaikan sebuah materi yang kami ambil dari buku Ta'lim Muta'alim, yang artinya Adab Mencari Ilmu. yang dimana di dalam buku ini ada 13 bab atau 13 pasal. Namun untuk video kali ini kita hanya bahas 2 bab atau 2 pasal aja nih. Yang pertama ada Niat ketika belajar. dan yang kedua ada tawakal dalam mencari ilmu. Selamat menyaksikan. Oke, Berbicara tentang niat. Jadi niat itu adalah suatu keinginan dalam hati yang tujuannya ingin mendapat ridho dari Allah. Seperti halnya ketika kita mau belajar nih, ya, kita tuh ketika belajar kita harus berdasarkan niat dulu. Niat kita apa sih mau belajar? Nah, ketika kita berniat, kita juga harus dibarengi dengan sifat tawadu. Oh, tawadu. Kenapa harus tawadu? Jadi tawadu itu udah dijelasin nih dalam sini, yang berbunyi inna tawadu min khisalil muttaqi. Jadi tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Lebih taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Mau tahu dong firman Allah di dalam Al-Quran surat apa yang ngejelasin bahwa Allah tuh ini gitu meninggikan martabatnya orang bertakwa. Jadi itu tuh dijelaskan dalam Quran surat At-Taha ayat 75. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman dan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, maka mereka itulah yang akan ditinggikan derajatnya atau mulia. Oh, berarti surat Toha ayat 75. Nah, kita lanjut ya, bacain lagi kitabnya. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahil. Yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya. Nah, ujub itu artinya menyombongkan diri. Nah, fi hali al-wasa'idu am-syaqi. Apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang celaka? Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuh? Atau bagaimana akhir umurnya? Yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi? Atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak? Ke neraka atau ke surga? Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita. Makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Oh, berarti tadi ngejelasin bahwa sombongnya orang yang nggak tahu kalau keadaan dirinya itu dia tuh nggak tahu di sini udah dijelasin nih beruntung kah atau celaka kah, terus bagaimana akhir umurnya kah, gimana nantinya, terus gimana nanti kelak dia kembali ke neraka atau ke surga gitu kan. Nah, terus harusnya tuh kita seperti apa sih gitu buat terhindar dari nggak tahuan itu. Nah, makanya itu pentingnya kita dalam mencari ilmu. Ya, seperti dijelaskan dalam Maqsudot yang artinya kejarlah ilmu sampai kuliah lakat. Jadi dengan kita dengan kita selalu mencari ilmu, artinya kita tahu kan mana yang harus kita lakuin dan mana yang harus kita hindarin gitu. Contohnya dalam kehidupan nyata. Misalkan nih, ada seseorang yang mengajak kita berbisnis. Nah, tanpa kita pelajari terlebih dahulu bisnis tersebut itu dampaknya akan bagaimana ke depannya, kita asal ikut aja nih, asal menyetujui bisnis itu. Dan dengan bangganya dia memamerkan bisnisnya, memamerkan hasil gajinya. Ya, padahal kan bisa jadi ini kemungkinan doang ya, di dalam bisnis tersebut itu mengandung riba atau ada unsur korupsi dan lain sebagainya yang kita nggak tahu gitu. Dalam hukum Islamnya itu mengandung dampak yang buruk terhadap diri kita. Makanya itu penting banget sih kalau kita mempelajari dulu gitu. Makanya kita harus banget belajar ini. Berarti penting banget kan ya yang namanya menuntut ilmu. Yang namanya seorang itu berarti seorang itu perlu pakai banget menuntut ilmu biar dia tuh nggak sombong nantinya ya kan, biar dia tuh
nggak tersesat gitu kan ya. Dalam mencari ilmu, selain niat dan melakukan tindakan, seorang pelajar perlu bertawakal kepada Allah. Nah, berbicara mengenai tawakal, langsung aja nih kita lihat di kitab Ta'limut Ta'lim pembahasan tentang tawakal. Boleh. Nah, di sini dijelasin nih. Summa la budda li talibil ilmi minat tawakkili fi talibil ilmi wala yahtamu li amri rizki wala yushgila qalbahu bidzalik. Artinya, kemudian seorang pelajar haruslah bertawakal kepada Allah saat mencari ilmu dan tidak khawatir tentang rezeki, dan hatinya pun jangan terbawa ke sana gitu. Ibaratnya hatinya juga jangan sampai terkecoh gitu ke sana ikut-ikutan. Harus percaya bahwa kalau dia mau belajar, ada niat belajar tadi, pasti ada rezekinya. Terus ada di bawahnya nih, kita baca lagi. Rawa Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdullah bin Hasani Zubaidi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaqaha fi dinillahi kafahu Allahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Artinya, Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah ibnul Hasan Az-Zubaidi, sahabatnya Rasulullah SAW, barang siapa mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberikannya rezeki dari jalan yang tak terduga-duga sebelumnya gitu. Jadi kalau ada orang yang niat buat bersungguh-sungguh buat belajar, pasti Allah berikan rezeki, Allah berikan kecukupan dari sisi yang tidak pernah diduga sebelumnya gitu. Berarti salah dong ya ketika kita bilang gitu kan, ada kan orang yang berpendapat bahwa lebih baik aku kerja dulu gitu, soalnya ketika aku mau kuliah itu bakal jadi beban buat orang tua gitu. Berarti itu gimana tuh dengan tanggapan orang yang berpikir seperti itu? Sebenarnya setiap pilihan itu dikembalikan lagi sama orang yang memilih. Cuman dalam kitab ini sebaiknya lebih baiknya seseorang itu lebih mengutamakan mencari ilmu ketimbang harus mencari pekerjaan dulu gitu. Tapi kan perlu kerja juga kan buat dapat duit gitu kan. Iya. Iya, perlu. Seperti yang tadi udah aku jelasin, bahwa kalau misalnya dia emang niat, pasti kan Allah kasih rezekinya. Pasti akan ikut lah, pokoknya ada lah rezekinya. Terus di sini juga kan dijelasin nih bahwa fa inna man syaghala qalbuhu bi rizqi minal quti wal kiswati falama yatafarragu li tahsili makarimil akhlaqi wa ma'ali umuri kila da'il mikarima la tarha li buqyatiha wa qud fa in ka anta ta'imu kasi. Artinya, karena kan tadi udah dijelasin kalau misalnya dia memilih pekerjaan terlebih dahulu misalnya, karena kenapa sih di sini dibilang nggak boleh, maksudnya lebih diutamain memilih ilmu dibanding pekerjaan, karena siapapun yang telah menyibukkan hatinya dengan urusan rizki, baik makanan ataupun pakaian, maka jarang sekali ia memikirkan akhlak mulia dan hal-hal yang tinggi lainnya gitu. Dan dikatakanlah di sini, tinggalkanlah kemuliaan, jangan sekali-kali kau mengejarnya. Duduklah dengan tenang, kau akan diasupi dan dipakaiani gitu. Jadi yang tadi itu yang biasanya ngerasa bingung harus gimana, bekerja dulu atau kuliah dulu gitu, itu lebih baik pilih kuliah dulu. Jadi pendapat anak lebih baik ke kuliah dulu daripada kerja. Menurut kitab ini. Iya,
ya gitu. Yang dijelaskan oleh anak. Tapi kan gimana ya, misalnya ada yang bilang tapi kan belajar nggak dari kuliah doang kali gitu, gimana tuh? Kan kita juga di luar kuliah kita juga nyari ilmu gitu. Iya, ya memang sih nggak apa namanya, tidak mesti ilmu itu didapat dari perkuliahan, bisa dimanapun. Tapi balik lagi nih yang tadi aku bilang, biasanya kalau orang yang sudah memilih bekerja tanpa memikirkan mencari ilmu, dia akan fokus terhadap pekerjaan itu. Beda halnya nih sama kamu kamu atau orang lain memilih kuliah tapi sambil bekerja gitu, pasti dia akan membagi waktunya untuk mencari ilmu, dan dia membagi waktunya untuk bekerja gitu. Sedangkan orang yang bekerja doang pasti bekerja doang gitu, tanpa mencari ilmu. Oh berarti iya sih, kayak kita aja kan ya, kita kan kuliah tapi sambil kerja gitu kan. Pasti nih anak nggak mungkin kan, kalau nggak mungkin di hari kerja kamu nggak mikirin tugas kuliah. Nah Jadi gitu. ujung-ujungnya kita iya sih ya. Nah itu tahu. Berarti emang ya mendingan lebih baik di seimbang kali ya. Kuliah iya, kerja iya. Oke. Lanjut nih ya, di buku ini juga dibahas gini nih, qala rajulun limang surin al-halunji al-sini faqol hiya nafsuka in lam tusgilha syagolatka. Artinya, ada seorang laki berkata kepada Mansur al-Halaj, berilah aku wasiat, katanya gitu. Nah, ia pun berkata, wasiatku adalah hawa nafsumu, kalau tidak kau tundukkan, engkaulah yang akan dikalahkan. Sudah masih contoh. Apa sih maksudnya dari mengalahkan hawa nafsu? Contohnya nih, misalnya ya, kita kan mahasiswa nih, tahu kan tugas kuliah banyak, terus waktunya belajar gitu. Nah, pasti banyak nih dari teman-teman kita, pasti banyak yang suka menunda-nunda waktu, terus tiba-tiba drakor mau manggil berkata Ini nonton aku gitu. Akhirnya Iya, ya udah gitu, karena dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, dia malah nonton. Akhirnya tugas-tugas yang numpuk makin numpuk gitu. Bahkan ada kata-kata yang bilang gini, kalau bisa dilakukan hari esok ya kenapa harus sekarang? Kan itu kebalik gak sih? Itu apa ya tuh? Iya. Kayak ya harus diubah lah ya, jangan kayak gitu, dibalik lah harusnya. Kalau bisa dilakukan hari ini kenapa sebentar? Iya. Walaupun emang pasti selesai kan tapi mungkin nggak lebih maksimal dari kalau misalnya kita tepat waktu gitu kan, dari sebelumnya gitu sih. Iya. Pastinya juga hasilnya bakal lebih memuaskan kalau misalnya kalau nyantai gitu kan ngerjainnya. Biasanya nih mahasiswa nih tenggat waktu udah giliran deadline baru ngerjain gitu. Dasar mahasiswa gitulah, dasar sama. kita. Dasar kita. Lanjut. Tapi kan gimana ya kayak wajar aja sih, kan ngerjain tugas itu kan pasti penat banget ya, pasti ya kalau dipaksain buat ngerjain tugas di saat otak kita penat juga kan nggak bakal selesai juga gitu tugas. Emang salah gitu kalau misalnya kita scroll TikTok atau kita nonton drakor gitu, nggak boleh. Ya ini nggak ada salahnya sih buat refreshing ya kan. Cuman di sini ada nih dijelasin nih di buku ini, kalau misalnya lebih baik tuh kesibukannya itu yang lebih positif gitu. Mungkin misalnya scroll IG tapi cari lomba gitu, ikut lomba gitu, itu kan lebih positif tuh jatuhnya gitu, lebih utamanya gitu, daripada harus lihat-lihat video-video yang nggak bermanfaat ini artinya, atau enggak lihat-lihat motivasi juga kan itu bermanfaat tuh buat kehidupan kita. Itu secara langsung juga kita belajar ya kan kayak gitu, belajar dari video-video motivasi gitu. Ya, ini kita nggak ngomongin TikTok itu negatif semua isinya, itu mah tergantung
Jadi kita kalau misalnya kita ngikutin yang ceramah-ceramah kan bisa juga kan, dapat ilmu juga sih. dapat ilmu. Atau enggak mungkin bantu orang tua kali. Ya banyak hal lah, intinya diisi dengan kegiatan positif gitu. Masih ada kata-kata gini, aku bangun tidur, kemudian aku ngelihat orang tua mama nyapu, karena nggak tega akhirnya aku tidur lagi. Gitu. Ya karena dia nggak tega ngelihat orang tuanya nyapu dan akhirnya dia tidur lagi, kan harusnya Dia bantuin lah harusnya. itu lawakan aja sih maksudnya. Ya jangan kayak gitu lah, kalau nggak tega tuh bantuin. Iya, jangan ditinggal tidur, bertahi tidur. Oke. Lanjut. Apalagi seru ya ternyata. Ada pertanyaan lagi nih dari aku. Menurut ilmu kan ya seperti yang kita ketahui kan nggak mudah lah ya dalam menyerap langsung apa yang kita pelajari terus langsung menyerap ke otak tuh nggak mudah. Contohnya kayak belajar matematika gitu kan, atau enggak ya belajar apa yang nggak sesuai sama ekspektasi otak kita, mungkin itu gimana tuh sih? Nih di buku Talim Talim juga dijelasin tuh hal yang seperti itu. Oh ya, apa tuh? Nih dengerin ya, nih lihat nih bareng-bareng. Iya. Wala budda li talibil ilmi min tahammuli nisyakuti wan nasabi fi safari ta'allumi kama qala Musa alaihi sallallahu alaihi wasallam fi safari ta'allumi wa lam yunqal anhu dzalik fi ghairihi minal asfari. Penuntut ilmu itu juga harus sanggup hidup susah dan sulit di waktu kepergiannya menuntut ilmu, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam waktu belajar pernah berkata, benar-benar kuhadapi kesulitan dalam kelanaku ini. Laqad lafiyuna min safarina halana soban. Padahal selain kepergiannya tersebut tidak pernah ia katakan hal yang seperti itu. Liya'lama anna safaral ilmi la yahlu anit ta'abi li anna talabal ilmi amarun azimun wa huwa afdalu minal ghazawati inda aftari ulama'i wal ajru ala qadari ta'abi wa nasabi. Hendaknya pula menyadari bahwa perjalanan menuntut ilmu itu tidak akan lepas dari yang namanya kesusahan. Yang demikian itu karena belajar adalah salah satu perbuatan yang menurut sebagian besar ulama lebih mulia daripada berperang. Nah, besar kecil pahala di sini berbanding seberapa besar letih dan kesusahan dia dalam mencapai dalam usahanya mencapai ilmu gitu. Jadi kan ya berarti kalau misalnya orang yang susah masuk ilmunya, dan ya intinya harus bersabar. Kayak ada kisah ini, tahu kan kisah yang air bisa membolongkan batu karena dia ditetes terus-terusan ditetesin gitu. Sama halnya dengan kata kita gitu, selama kita terus semangat belajar pasti bakal bisa gitu. Pasti ada yang nyangka lah ya. Berarti Ya, emang betul. itu teman-teman harus semangat. Kalau susah ya terus aja gitu, berarti karena apa tadi yang dibilang ya, Besar kecil pahalanya itu tergantung seberapa letih dan susahnya kesusahan dalam usahanya gitu. Kan ketika dia kesusahan nih dalam belajar, otomatis kan dia sabar kan, karena dia sabar dia pasti mencari ilmu terus. Oh enggak, dia susah nih, pasti dia cari tahu lagi. Nah itu pahalanya akan bertambah dibanding misalnya dia mudah paham. Biasanya kan kalau orang yang udah paham, oh udahlah ninggalin gitu biasanya kan. Nah dibanding orang yang kamu belum paham pasti cari tahu lagi. Nah itu pasti ada penambahan pahala di situ gitu. Jadi jangan sampai lah ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, apalagi dibuang gitu. mental ya. Nggak masuk sama sekali ke bawah. Iya. Semangat, kita harus semangat. Tetap semangat walaupun susah dia udah masuk ke sini. Iya, tahu nggak sih Sil, Allah tuh nyampain ke kita dalam surat Al-Insyirah kalau misalnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Sampai benar-benar 2 kali Allah tuh nyampein 2 ayat yang bunyinya fa inna ma'al usri yusra
inna ma'al usri yusra gitu. Iya ya. Berarti kalau udah 2 kali kayak gitu udah tebus banget kan ya. Berarti benar-benar Allah tuh ngasih tahu ini tenang loh hambaku, tenang gitu. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Itu intinya mah sabar dan tetap semangat gitu. Tawakal. Iya, bertawakal, jangan lupa bertawakal. Aduh, kayak udah kali ya pembahasan kita. Iya, Panjang lebar banget ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bermanfaat buat kalian semua, buat kita dan buat kami, kita berdua khususnya. ya pokoknya salah kata atau salah apapun yang nggak disengaja atau disengaja. Karena Maaf. kita sama-sama masih belajar. Iya, ya. Sekian kali ya. Sekian dari Kami kami. berdua.